Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Andriko Otang selaku Direktur Eksekutif Trade Union Red Center yang merupakan lembaga pusat studi dan advokasi ketenagakerjaan yang berkedudukan di Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Program Mampu atas kesempatan yang diberikan untuk terlibat dalam program Sapa Perempuan Mampu. Pada kali ini, kami akan berbagi cerita tentang pengalaman, cerita perubahan, dan pembelajaran dari proses yang telah kami lakukan selama 5 tahun terakhir untuk mendampingi para perempuan pekerja rumahan. Hingga saat ini, para perempuan pekerja rumahan sudah berhasil membentuk sebuah wadah organisasi di tingkatan nasional yang disebut dengan Jaringan Pekerja Rumahan Indonesia atau disingkat dengan JPRI. Ini adalah wadah kolektif untuk memperjuangkan perlindungan pekerja rumahan di tingkatan nasional. Adapun berbagai macam kerentanan yang dihadapi oleh pekerja rumahan salah satunya disebabkan oleh tidak adanya pengakuan status kerja mereka sebagai seorang pekerja. Sehingga Undang-Undang Ketenagakerjaan di Indonesia tidak mampu melindungi mereka. Alhasil mereka mendapatkan berbagai macam diskriminasi. Yang pertama adalah diskriminasi soal upah. Mereka tidak mendapatkan jaminan kesehatan, mereka tidak mendapatkan jaminan kecelakaan kerja, dan mereka tidak mendapatkan jaminan cuti. Dan yang paling penting adalah saat ini mereka terus menghadapi persoalan ketidakadilan gender. Salah satunya adalah stereotip, di mana sebagai seorang perempuan mereka tidak diakui sebagai pencari nafkah utama. Nah, apa yang dilakukan oleh TWRC? Kami melakukan berbagai macam intervensi untuk memperbaiki kondisi para pekerja rumahan. Yang pertama adalah pengorganisasian. Kami berusaha untuk mengumpulkan para pekerja rumahan dan mendorong mereka membentuk sebuah wadah organisasi yang kelak ini akan menjadi sarana kendaraan bagi mereka untuk memperjuangkan hak dan kepentingan mereka kepada para pemangku kepentingan. Dan yang kedua adalah pemberdayaan ekonomi. Kami berusaha untuk mendorong para pekerja rumahan untuk memiliki kapasitas yang lebih baik dalam melakukan pemberdayaan dari sisi ekonomi sehingga mereka bisa memperoleh pendapatan yang lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya. Dan yang ketiga adalah advokasi kebijakan. Kami berusaha memberikan pengaruh kepada para pemangku kebijakan agar mengeluarkan sebuah regulasi yang bisa memberikan perlindungan kepada kelompok pekerja rentan ini. Ya, salah satunya adalah pekerja rumahan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengajak salah satu lokal champion dampingan kami, perempuan pekerja rumahan. Beliau adalah Ibu Yayat. Ibu Yayat ini merupakan ketua JPRI di wilayah Kabupaten Sukabumi. Beliau sebelumnya adalah mantan pekerja pabrik. Kemudian karena satu dan lain hal akhirnya memutuskan berhenti dan saat ini menjadi pekerja rumahan. Bu Yayat nanti akan menceritakan bagaimana situasi yang dialami oleh para pekerja rumahan, apa yang dia lakukan, dan apa perubahan yang telah dihasilkan. Beberapa keberhasilan yang sudah dilakukan oleh para pekerja rumahan ini bahkan seringkali atau diantaranya mengagetkan kami. Para pekerja rumahan yang sebelumnya bukan siapa-siapa saat ini menjadi siapa-siapa. Mereka sudah punya kepercayaan diri untuk melakukan berbagai macam advokasi, negosiasi kepada para pemangku kebijakan, tidak hanya di level desa, bahkan di level nasional. Nah, cerita-cerita inilah yang kemudian nanti akan diceritakan oleh Bu Yayat, dan kami berharap bahwa cerita ini bisa menjadi pembelajaran kita bersama bagaimana kita bisa memberikan kontribusi dalam membangun kepemimpinan perempuan, khususnya untuk menciptakan kondisi kerja yang lebih baik, penghapusan diskriminasi di tempat kerja dalam upaya mewujudkan kondisi kerja yang layak. Demikian, terima kasih.